pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik. Ya anak-anak tolong dirapikan meja, kursi. Baik, sudah rapi. Untuk itu Ibu akan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Tika. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Tika yang sudah memimpin doa. Sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, terima kasih anak Ibu rajin-rajin semua. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor Laju yang mempengaruhi laju reaksi. laju reaksi. reaksi. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya tentang pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang ikatan kimia. Siapa yang masih ingat? Ya, Tika. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatonik atau protonik menjadi stabil. Baik, jawabannya tepat sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Tika. Baik, hari ini kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Maka itu kita harus tahu apa saja yang dapat mempengaruhi mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor apa saja? Siapa yang tahu? Bu, ya, Tika. Yang pertama, konsentrasi, suhu, luas permukaan, katalis. Ya, baik, terima kasih jawabannya, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Tika. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Untuk suhu itu semakin naiknya suhu maka laju reaksinya akan semakin cepat. Dan untuk luas permukaan, konsentrasinya itu, konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel, memungkinkan karena lebih banyak tumpukan hingga dapat terjadi laju reaksi. Dan untuk luas permukaan itu dapat mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat maka semakin banyak bagian zat yang saling bertumpukan dan semakin besar juga peluang adanya tumpukan efektif untuk menghasilkan perubahan. Dan untuk semakin luas permukaan zat semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin ukuran partikel zat itu reaksi pun akan semakin cepat pada laju reaksi. Dan untuk katalis itu dapat terjadi kecepatan laju reaksi. Ada dua jenis yaitu katalis aktif dan katalis pasif. Dan untuk katalis aktif yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Dan untuk pasif itu katalis yang tidak ikut bereaksi. Kita harus membedakan aktif dan pasif. Kalau aktif itu dia dapat ikut bereaksi, dan untuk pasif itu tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Dan untuk itu minggu lalu kan Ibu sudah janji untuk kita melakukan praktikum pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Contohnya yang faktor-faktor yang laju reaksi itu contohnya seperti kembang api dan perkaratan besi. Kalau
untuk kembang api itu kan langsung terjadi kecepatan, langsung meledak, dan dia terjadi laju reaksi itu sangat cepat. Dan untuk perkaratan dia agak membutuhkan beberapa, dia harus membutuhkan proses untuk perkaratan. Untuk mengetahui itu apakah itu betul atau tidak, maka hari ini ibu akan memberikan kalian praktikum, melakukan praktikum. Jadi alat dan bahan ibu yang sudah menyiapkan. Jadi anak tinggal melakukan percobaan itu. Untuk itu ibu akan membagi beberapa kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Ya silahkan membentuk kelompok. Tunggu, jelaskan alat dan bahan dulu. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan dengan judul pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama itu alat 3 buah aqua gelas. Bahannya itu yang pertama itu alat 3 buah aqua gelas dan paku halus. Dan bahannya itu pemutih pakaian dan cuka. Dan kami akan langsung melakukan percobaan. Prosedur percobaan yang pertama itu atau langkah-langkah percobaan yang pertama itu siapkan 3 buah gelas aqua. Seperti yang kita lihat ada 3 aqua gelas. Pertama itu 3 gelas. Yang kedua masukkan cuka 25 ml, cuka 10%. Yang kedua, gelas aqua yang kedua masukkan 25 ml pemutih. Yang berikut itu gelas aqua yang ketiga masukkan 25 ml cuka tambah dengan 25 ml pemutih pakaian. Tidak, kita pakai ini sah. Kita dihitung supaya ukuran sama. Coba masukkan ini lagi. Ini terlalu ini. Gelas aqua yang ketiga masukkan 25 ml cuka tambah 25 ml pemutih pakaian. Baik, yang berikut siapkan stopat. Langkah yang berikut, masukkan masing-masing paku halus ke dalam gelas aqua. Yang berikut,
Amati dan catat perubahan yang terjadi selama 2 menit. Yang pertama, cuka. Cuka tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, pemutih. Pemutih hanya terdapat gelembung gas. Dan yang ketiga, pemutih tambah dengan cuka, terdapat gelembung gas dan terjadi proses perkaratan. Seperti yang kita lihat, kedua ada paku yang ada dalam pemutih tambah cuka ini terjadi proses perkaratan. Apakah sudah anak-anak sudah melakukan percobaan? Sudah Bu. Maka itu ibu meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, ibu memberikan kesempatan untuk kelompoknya Hilde. Silahkan. Ya, silahkan. Silahkan. Baik. Baik, dari percobaan yang kami lakukan, yang pertama itu cuka. Cuka ini tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, pemutih. Pemutih terdapat gelembung gas. Dan yang ketiga, pemutih dan cuka terdapat gelembung gas dan terjadi proses perkaratan. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama itu, pada gelas aqua manakah yang pakunya lebih cepat berkarat? Nah, yaitu pada gelas aqua ketiga. Karena pemutih dan cuka direaksikan dapat terjadi proses perkaratan lebih cepat. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan data hasil pengamatan, bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Jawabannya, pengaruh katalis terhadap laju reaksi kimia adalah untuk mempercepat proses perkaratan besi. Pada aqua gelas 3, jika diberi cuka saja, maka reaksi perkaratan yang terjadi berlangsung lambat. Namun, jika ditambah dengan cuka, maka reaksi akan berlangsung cepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa cuka bertindak sebagai katalis. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, baik, terima kasih untuk kelompoknya Hilde yang sudah mempresentasikan. Apakah ada yang lain yang bisa, yang hasil pengamatannya apakah ada yang beda? Baik, karena tidak ada, untuk itu Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa dari percobaan yang tadi itu tuh pada cuka tidak terjadi apa-apa, dia hanya bening saja. Dan untuk pemutih itu dia ada sedikit gelembung, dan untuk pemutih ditambahkan dengan cuka itu dia terjadi gelembung dan terdapat gelembung dan dia terjadi perkaratan pada paku. Untuk itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini? Ya, silakan. Ya, silakan. Berdiri. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Dan kesimpulan untuk percobaan pada faktor katalis yaitu pada gelas aqua ketiga terjadi proses perkaratan karena adanya cuka dan pemutih, dan yang menjadi katalis merupakan cuka karena bersifat asam. Itu saja kesimpulan Ibu. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang lain? Baik, tidak ada. Kita berikan upload untuk Tika. Ya, sudah ada. Jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis.
Jadi karena melihat dari waktu, hari ini kita hanya melakukan percobaan yaitu pada faktor katalis. Yang kita lihat bersama tadi itu yang untuk cuka itu tidak terjadi apa-apa, dan untuk pemutih itu hanya ada terdapat gelembung, dan untuk pemutih direaksikan dengan cuka itu terdapat gelembung dan terjadi proses perkaratan. Mengapa terjadi proses perkaratan? Karena di situ yang berperan sebagai katalis yaitu cuka. Karena cuka itu bersifat asam. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Baik, karena tidak ada, maka pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang asam basa. Jadi anak-anak harus belajar di rumah agar minggu depan kita akan lanjut materi itu. Baik, mungkin sampai sini saja. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bunda yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat siang untuk anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Bu.